Wah, mantep banget nih ya. Nyoba aplikasi pinjol yang katanya tanpa BI checking 2026. Ternyata pinjaman gue beneran dicairkan walaupun data gue jelek. Ataupun gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Yang paling menariknya adalah tanpa biaya potongan sama sekali. Ataupun tanpa biaya layanan. Jadi jumlah yang diterima di rekening itu 100% dari limit pencairannya. Dan bunganya juga rendah ya. Cuma 43.000 dari pinjaman Rp1.200.000 saja. Nah, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, langsung aja coba aplikasi yang gue rekomendasikan ini ya. Ikuti step by stepnya. Jangan kalian cuma nonton video ini, cari nama aplikasinya, nyoba sendiri ujung-ujungnya ditolak dan nyalahin channel ini. Jadi kalian bisa simak dulu ya, ikuti step by stepnya, supaya pinjaman kalian dicairkan. Ini adalah pinjol tanpa BI checking 2026, pinjol mudah cair 2026, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba aplikasi yang katanya tanpa BI checking mudah cair 2026. Nah, ini baru rilis di tahun 2026 ini ya. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 20 juta rupiah, bunga harian terendah mulai dari 0,04% dan jangka waktu pinjaman hingga 360 hari saja. Nah, untuk memastikan pinjaman ini tanpa BI checking atau enggak di tahun 2026 ini, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung masuk ke step yang pertama ya, yaitu bagian pengisian informasi pribadi kalian. Isi aja sesuai dengan data diri kalian ya, nggak usah dirubah-rubah, tidak masalah. Kalau bagian sini, jumlah anak nihil, level pendidikan kita isi SMA di sini, pekerjaan. Nah, ini penting banget. Buat kalian yang ingin mengisi pekerjaan di aplikasi pinjol ilegal, kalian pilih aja karyawan perusahaan. Nama perusahaan ini kalian awali dengan CV ataupun PT. Kalian bisa mencontoh di Google ya, ada banyak sekali PT ataupun CV yang masih beroperasi hingga saat ini. Dan yang kalian pilih CV ataupun PT-nya itu yang lokasinya terdekat dari lokasi KTP kalian. Untuk nomor telepon perusahaan di Google itu lengkap ya, nomor telepon perusahaan, alamat perusahaan, industri pekerjaan, pokoknya semuanya lengkap banget. Sedangkan untuk pendapatan per bulan, kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian aja. Nah, kalian pilih rentan 4 juta hingga 5 juta rupiah saja. Untuk alamat ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk step pertama ini. Setelah itu kita akan masuk ke step yang kedua. Step yang kedua di sini bagian pengisian kontak darurat. Nah, ini penting banget buat kalian yang ingin mengisi kontak darurat ini. Nomor yang kalian cantumkan itu harus aktif ya. Jadi tidak bisa asal-asalan, dan di sini ada 4 kontak darurat ya yang harus kalian cantumin. Tapi sebelum kalian cantumkan di sini untuk ke-4 kontak daruratnya, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu. Ditelepon aja beberapa detik ya, nggak usah sampai diangkat, tidak masalah. Agar aplikasi ini mendeteksi kalau kalian memang punya hubungan erat dengan kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Karena kan aplikasi pinjol ilegal itu pasti akan menyadap handphone kalian ya. Bisa dibilang dia mempunyai akses untuk melihat handphone kalian secara jauh. Dan di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk 4 kontak darurat. Setelah itu kita akan masuk ke step yang ketiga. Oke, di sini kita sudah masuk ke step yang ketiga ya, yaitu kalian harus memfoto KTP bagian depan. Gua pastiin sekali lagi buat kalian yang ingin foto KTP bagian depan itu hasilnya harus benar-benar jelas. Mulai dari nomor KTP, nama, tanggal lahir, dan alamat itu semuanya harus terbaca dengan jelas. Jika memang hasilnya kurang jelas, kalian ulangi aja fotonya sampai hasilnya benar-benar jelas. Oke, di sini gua akan foto terlebih dahulu untuk KTP bagian depan gua. Setelah itu kita akan masuk ke step yang terakhir. Untuk step yang terakhir yaitu bagian pengisian rekening bank. Nama pemilik rekening gue ingetin sekali lagi tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalian tidak bisa mencairkan ke rekening orang lain. Jangankan orang lain, orang tua kalian sendiri pun tidak bisa mencairkan pinjaman kalian karena nama KTP-nya yang kalian gunain verifikasi adalah KTP kalian. Nah, untuk pilihan bank ya, kita bisa lihat di sini ada cukup lengkap lah ya, banyak BCA, BRI, Mandiri, BNI, Cimniaga, dan masih banyak lagi di sini. Untuk pencairan ke Dana, kita pilih aja Bank Permata. Sebenarnya bisa cair juga ke OVO dan GoPay ya selain Dana, tapi di sini gua akan mencairkan ke Dana. Masukin kodenya 8528, ini adalah kode pencairannya. Setelah itu masukin nomor Dana kalian. Ya, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk bagian nomor rekeningnya. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini gua mendapatkan limitnya Rp1.200.000, tapi gua nggak tahu ini bakal di ACC atau enggak. Jangka waktu pinjaman 9
91 hari, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Konfirmasi pinjaman. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jumlah pinjaman Rp1.200.000, jumlah yang diterima Rp1.200.000 juga. Jadi tidak ada biaya layanan. Oh, mantap banget sih ya, padahal pinjol ilegal tapi dia tidak mempunyai biaya layanan yang cukup tinggi. Jumlah yang harus dibayar, bunganya juga terhitung rendah. Minjam Rp1.200.000, bunganya terkena kurang lebih Rp44.000 saja. Dan untuk memastikan ya pinjaman ini akan dicairin atau enggak, kita langsung aja ajukan pinjaman dan jangan lupa dicentang dulu ya bagian bawah sini. Oke, kita ajukan pinjaman, konfirmasi. Tunggu ya, kita lihat di sini masih loading. Nah, di sini kalian harus verifikasi wajah terlebih dahulu ataupun ambil selfie. Langsung aja kita selfie di sini. Setelah selfie, kita lihat pinjamannya sedang ditinjau. Jangka waktu pinjaman 91 hari. Oh ya, jika pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step dari gua. Jangan ada yang dilewat-lewatin, pokoknya kalian ikuti aja step by step dari gua. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan juga. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja sih ini ya. Dan alhamdulillah setelah menunggu beberapa menit, ternyata pinjaman gue dicairkan ya. Berarti benar aplikasi yang satu ini tanpa BI checking di 2026. Data busuk juga masih bisa cair pinjamannya ya. Dan gue nggak tahu ini ya yang diterima di rekening gue berapa. Soalnya ini dijelaskan bahwa yang diterima adalah Rp1.200.000 juga. Jadi tidak ada biaya potongan. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, jumlah yang diterima di rekening Dana gue tidak ada potongan juga, senilai Rp1.200.000. Nah, kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Jangan ada yang dilewat-lewatin, pokoknya ikutin aja step by stepnya supaya pinjaman kalian di ACC juga seperti ini. Untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Ayo Dana. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun di Get Apps handphone kalian. Aplikasi yang satu ini baru rilis ya. Unduhan aja baru 500 unduhan, memiliki rating 3,2 dari 5 ulasan. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, langsung aja coba aplikasi ini, karena terbukti ya aplikasi yang satu ini tanpa BI checking di tahun 2026 ini. Nah, buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gua, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol mudah cair 2026 ataupun pinjol tanpa BI checking 2026. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.